Film ini diawali dengan sketsa seorang bocil bernama Chris yang sedang apruk-aprukan di tengah hutan Esherwood untuk mencari jamur. Namun bukan jamur yang didapat, Chris malah menemukan sekawanan hewan yang tak biasa dan seolah bermutasi seperti manusia. Meski aura mereka terlihat mengerikan, namun Chris tetap berusaha menjalin persahabatan dengan mereka. Dan di antara hewan-hewan tersebut, Chris pun memberikan nama Winnie pada si beruang dan Piglet pada si bagong. Waktu ke waktu, perlakuan Chris perlahan membuat Winnie dan kawanannya berubah dan semakin mirip dengan manusia. Dengan terus memberikan makan dan mengajak mereka bermain, akhirnya kawanan itu mulai ketergantungan dengan keberadaan Chris. Hingga pada akhirnya hal tak diinginkan pun terjadi. Saat Chris beranjak dewasa, ia harus merantau ke kota untuk mewujudkan impian kuliah di Ojones University. Hingga kawanan ini pun tak pernah lagi bertemu dengan Chris. Tahun-tahun berganti hingga saat musim dingin tiba, mereka yang telah kehilangan insting berburu mulai mengalami kelaparan dan salatri yang sangat ekstrim. Hingga mereka yang berusaha bertahan hidup mau tak mau harus memakan salah satu kawanannya yang terlihat sudah lemah dan sekarat. Dan sejak saat itu insting liar Winnie dan kawanannya pun kembali bangkit. Dan kini mereka pun sangat dendam terhadap manusia atas kekecewaan mereka kepada Chris. Bagaimana adik-adik? Dongengnya seru? Lanjut. Singkat waktu, 5 tahun setelah Winnie dan yang lain menjadi liar, Chris yang telah lulus kedokteran di Ojones University mengajak pacarnya yang bernama Mary ngapruk ke dalam hutan Esherwood untuk bertemu Winnie dan kawanannya. Di tengah perjalanan, Chris terus menggombal untuk menghilangkan kelelahan pada pacarnya. "Beb, biarpun kamu tepos, tapi cintaku padamu bagaikan bunga pinjol." Mendengar hal itu, Mary pun senang dan kembali melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sedang beristirahat, Mary pun merasa jika keberadaan Winnie yang selalu Chris ceritakan hanyalah teman hayalan Chris saat masih kecil. Apalagi semua cerita yang ia dengar tentang Winnie si beruang baik hati terkesan terlalu ngadi-ngadi. Tapi meskipun begitu, Mary yang tidak ingin Chris kecewa tetap setia menemani pacarnya untuk mencari keberadaan Winnie. Piglet. Christopher, it's not safe. It's changed. What sort of mistake? Sesampainya di tempat Winnie, Chris pun heran saat melihat suasana di tempat ini sudah jauh berbeda. Di saat itu pula, Mary yang merasakan firasat buruk langsung mengajak Chris untuk pergi. Apalagi suasana ini mengingatkannya pada sosok psikopat rawa cubluk yang biasa dibahas di channel Sakayang. Mendengar hal itu, Chris pun berusaha menenangkan pacarnya. "Mer, jangan khawatir, psikopat rawa cubluk gak mungkin kesini." Saat menemukan tangkurak dan kuburan, Mary pun semakin ketakutan. Namun Chris yang penasaran langsung mendekati sebuah bangunan dan berkata jika ini adalah rumah mereka, di mana kami selalu bermain bersama-sama. Di dalam rumah, tiba-tiba mereka pun panik saat Mary menemukan foto Chris yang telah dirusak seakan memiliki dendam. Dirasa ada yang gak beres, Mary pun mengajak Chris untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba sontak mereka pun panik dengan kedatangan Winnie yang sudah terlihat berbeda. Setelah cukup lama bersembunyi sampai encok, mereka pun memberanikan diri untuk kabur. Malang sekali, si tepos Mary pun harus tutup usia dikalungi rantai pagar bangunan. Di tengah kepanikan, Chris yang syok langsung ngabret saat Piglet mengejarnya. Dan ketika Winnie datang, Chris pun mencoba meminta tolong. Akan tetapi sama halnya dengan Piglet, Winnie pun kini sudah berubah menjadi psikopat. Saat hampir ngompol di celana, Chris berusaha mengingatkan dirinya kepada Winnie dan Piglet jika dirinya adalah Chris teman mereka ketika masih kecil. Akan tetapi Winnie dan Piglet tidak seperti dulu lagi. Apakah Chris bisa selamat?
tenang karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, scene memperlihatkan potongan-potongan berita di koran yang membahas seringnya orang hilang di hutan Esherwood, di mana menurut kesaksian seorang korban yang selamat, ia mendapatkan teror dari dua sosok monster mengerikan di dalam hutan tersebut. Dan sampai saat ini, tim kepolisian masih kesulitan untuk membuktikan kesaksian dari survivor tadi. Singkat cerita, beberapa hari setelah insiden yang Chris alami, terlihat seorang kewes cantik bernama Maria sedang melakukan sesi curhat dong mah bersama seorang psikolog untuk menyembuhkan traumanya, di mana trauma tersebut ia alami setelah tetangganya yang doyan nonton video 3GP menyusup ke dalam rumah dan berusaha menggabrutnya. Meskipun si pelaku sudah ditangkap, tapi insiden yang hampir membuat celengannya ternoda sampai saat ini masih membebani pikirannya. Parahnya lagi, kelakuan tetangganya yang terus ngegeber-geber mobil berknalpot Humber semakin mempersulit kesembuhan traumanya. Hingga setelah mendengar curhatan Maria, bukolog pun mengungkapkan jika Maria hanya butuh healing-healing dan sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan para tetangga yang rese. Mendengar hal itu, Maria yang ingin sembuh dari trauma berusaha mengikuti saran bukolog. Singkat cerita, Maria yang menjalani terapi mengajak skuad bondonya healing ke sebuah villa mewah. Tapi sialnya villa itu berada di sekitaran hutan Esherwood yang lebat dan sangat gelap. Setelah cukup jauh melakukan perjalanan, mereka pun singgah dulu di pom mini abal-abal yang terlihat sudah bangkrut pasca corona. Betapa kagetnya Maria saat abah-abah jabrik muncul dari kegelapan. Saat Maria berkata jika ia membutuhkan bensin, si abah pun berkata tempat ini sudah lama tutup dan berubah fungsi menjadi barbecue factory. Kalau mau isi bensin, mending di Ojon Spo Maxi sekitar 2 kilo lagi neng. Mendengar hal itu, Maria pun sudah tidak meragukannya lagi dan bergegas melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, akhirnya Maria bersama keempat circle bondon yang cantik-cantik, kalau gue sih pilih yang ini, tiba di depan villa mewah yang Maria sewa dari aplikasi Aprukloka. Saat memasuki villa, mereka pun terlihat bagaikan bondon yang gak pernah diajak staycation di hotel. Sesaat kemudian, teman Maria yang bernama Jessica langsung merazia HP milik teman-temannya agar bisa menikmati liburan tanpa terganggu gadget. Jelas saja Lara si artis Bego Life terlihat kesal, apalagi ia berniat membuat konten di villa ini. Di sisi lain, seorang kewes berambut api bernama Tina malah nyasar ke hutan Esherwood saat akan pergi menyusul skuad bondon Maria ke villa. Di tengah kebingungan, Tina berusaha menghubungi Maria dengan meninggalkan pesan suara agar bestinya segera datang menjemput. Apalagi Tina kebingungan karena Google Map malah menuntunnya masuk ke dalam hutan, gak logis. Di sore harinya, Tina yang tak mendapatkan balasan memberanikan diri untuk mengikuti arahan Google Map dengan masuk ke dalam hutan. Di tengah kepanikan, Tina pun heran dengan sosok kuning berwajah beruang yang tiba-tiba mengejarnya. Hingga dirasa situasi aman, Tina pun berusaha untuk kabur. Malang sekali, masa depan Tina pun harus berakhir menjadi bahan baku bakso di tangan Winnie. Kembali ke villa, rupa-rupanya si cantik Alice bersama Zoe adalah pasangan pecinta celengan. Mana gua udah tandai tadi lah. Terlihat Alice memesan kasur tabur bunga untuk mereka berdua. Akan tetapi Zoe menganggap apa yang dilakukan Alice terlalu lebay. Mendengar hal itu, Alice pun langsung kecewa.
Sementara di kamar lain, Lara sedang asyik berjoget untuk sekedar gladi resik sawer di Bego Live. Singkat waktu, untuk mengisi waktu, Maria pun mulai menceritakan sebuah insiden yang sampai membuatnya trauma, di mana pada saat itu, ia yang tertidur lelap mendapat gangguan dari tetangganya yang berhasil menyusup lewat genteng rumah. Try to undress me. Tapi saat tombolnya akan dirazia, untungnya Maria keburu bangun. Dan hingga pada akhirnya tim kepolisian mampu membekuk si pelaku. Mendengar cerita tersebut, sontak membuat keempat bestinya merasa ngeri. Apalagi jika Maria sampai tergabrut paksa. Di sisi lain, terlihat psikopat Piglet sedang ngegoes untuk menyalakan listrik tenaga betis. Hingga setelah listrik menyala, kengerian yang ada di tempat itu mulai terlihat. Dengan jigong yang terus menetes, Winnie Kopet mulai mendekati Chris. Lantas Chris yang disekap meminta maaf atas kesalahannya yang telah meninggalkan Winnie dan yang lainnya. Tak cuman itu, Chris pun berusaha menyadarkan Winnie karena menurutnya Winnie dan Piglet kini telah berubah menjadi monster kopet mengerikan yang tak ia kenal. Mendengar ucapan tersebut, Winnie pun langsung termenung dan pergi meninggalkan Chris. Sambil menatap pebenguknya di kaca, Winnie Kopet tiba-tiba kembali teringat dengan kenangan indah bersama Chris ketika masih bocil. I missed you, Pooh. Nothing can split us up. You're the best together forever. Terlihat psikopat Winnie pun tak bisa menahan kesedihannya saat mengingat kenangan tersebut. Setelah punggungnya ledeh dipecut rambut, Chris pun syok parah saat Winnie Kopet membawa Mary yang sudah menjadi tulang seblak. Tak cukup itu, Winnie Kopet mulai mengekstrak jeroan Mary dan dimandikan kepada Chris. Kembali ke villa, Lara yang tak kuat hidup tanpa HP mengendap-endap untuk mengambil HP-nya. Hingga di malam harinya, Winnie yang sedang berjalan membawa tangkurak tiba-tiba heran saat mendengar suara musik yang diputar sangat keras. Oh, rupanya suara musik itu berasal dari Lara yang sedang asyik mabok dan berendam. Sambil memamerkan balonku ada 2, dengan setelan kutang dan cancut mahal, ia pun asyik berselfie sukaesi untuk diupload dan menambah followers. Dengan anti gores yang sudah mulai rombeng, sontak Lara pun panik saat melihat sosok mengerikan di belakangnya. Takutnya itu adalah penampakan setan, Lara pun mulai panik. Tapi dirasa cuman prank teman-temannya, ia pun merasa bodoh amat dan kembali berendam. Dengan 2 pelampung besar, Lara pun asyik mengapung di air tanpa mengetahui 2 sosok di belakangnya mulai mendekat. Selang beberapa saat, Lara yang siuman pun panik saat tubuhnya diikat bak artis film hardcore. Hingga Lara pun semakin putus asa saat psikopat Piglet mendekatinya sambil membawa martil. Akhirnya, si artis Bego Live pun modar dengan cara mengenaskan sebelum sempat bertobat ke jalan yang benar.
Di saat itu pula, Jessica dan Maria yang sedang nongkrong pun panik saat mendengar teriakan Lara. Melihat Lara yang modar memakai bikini, mereka pun syok dan langsung masuk ke dalam villa. Di tengah teror yang mulai menjadi-jadi, mereka pun panik saat mendengar suara gedebruk aneh. Betapa herannya mereka saat melihat sosok aneh yang dikawal gerombolan lebah. Saat lampu mulai ngejepret, Alice dan Zoe bergegas mencari barang yang bisa dijadikan senjata. Sementara di luar, Winnie dan Piglet mulai mendekati villa. Sesaat kemudian, Alice dan Zoe yang sudah mempunyai senjata berusaha mengecek keadaan. Sementara Maria yang panik baru kepikiran jika dirinya memiliki pistol. Okay, I've got it. Di sisi lain, Zoe dan Alice yang sedang memeriksa area kolam tiba-tiba panik saat mendengar suara yang mendekat. Bukannya kabur malah kejebur saat Alice pingsan, Piglet dengan martilnya mulai memburu Zoe di dalam air. Tepat di depan matanya, Alice pun melihat pujaan hatinya digablok martil sampai migrain ekstrim. Dan kini Alice yang tak kuasa melihat kenyataan akhirnya kembali turu. Selang beberapa saat, Maria dan Jessica yang khawatir langsung mengecek keadaan Zoe dan Alice. Dan betapa syoknya mereka saat melihat Zoe ngambang di kolam bagaikan bangkai ikan. Di saat itu pula, mereka melihat Alice digondol Winnie dan Piglet. Sambil mengendap-endap, mereka pun berusaha mengikuti kemana dua sosok itu pergi membawa Alice. Singkat cerita, terlihat Alice sudah dalam keadaan terikat, sementara Winnie Kopet sedang asyik menyantap madu. Menyadari Alice sudah siuman, Winnie Kopet langsung mendekatinya dengan mulut yang berlumuran madu. Singkat waktu, merasa keadaan sudah aman, Maria dan Jessica langsung membebaskan ikatan Alice. Di tengah kesedihan yang Alice rasakan, Maria mengajak mereka untuk segera pergi. Namun saat mereka mengendap-endap, tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara. Merasa ada korban lain di tempat tersebut, Maria pun tidak ingin meninggalkan mereka begitu saja. Akhirnya, mereka pun menemukan Chris yang ternyata masih hidup. Rupanya bukan cuman Chris, ternyata ada tawanan lain yang meminta pertolongan. Lantas Chris meminta mereka untuk segera menolong wanita itu terlebih dahulu. Di tengah kesakitan, si kewes bengep bernama Carlin mengungkapkan jika ia mendapat penyiksaan kejam dari dua monster yang telah menculiknya, di mana makhluk bernama Winnie dan Piglet ini memiliki kecerdasan untuk mengerti dengan apa yang mereka ucapkan. Sontak Carlin pun histeris saat melihat wajah glowing hasil oplas dan skincare bertahun-tahun kini sudah seperti adonan tahu bulat. Di tengah kekesalan, Carlin langsung merebut pistol Maria dan ingin membalaskan dendam. Dan karena tak berani mencegah, ketiga kewes ini malah menontoni Carlin yang ngebet pengen adu mekanik. Ternyata tantangan pun diterima. Dengan gaya bak Tomb Raider, Carlin bersiap untuk membalaskan dendam. Suwe sekali, gaya sok keren malah berujung petaka saat pistol itu hanya berisi satu peluru saja.
Bagaikan menonton doger monyet, ketiga kewes ini menyaksikan Carlin modar di cupang Piglet. Dan saat yang lain kabur, Alice malah ngumpet dan mengambil martil. Di sisi lain, Maria dan Jessica sedang berusaha kabur dari kejaran Winnie Kopet. Apakah mereka berdua akan selamat? Kembali pada Alice, setelah membuat Piglet pingsan, Alice pun mengikat Piglet untuk membalaskan kematian teman-temannya. Akhirnya, Piglet pun modar menjadi bagong geprek di tangan Alice. Tapi tiba-tiba, instan sekali Winnie yang datang langsung menghabisi Alice dengan golok Kopet. Di sisi lain, akhirnya Maria dan Jessica sampai di pinggir jalan dan saat melihat mobil melintas, mereka pun segera meminta pertolongan. Melihat para kewes ketakutan, si Jabrik bersama circle-nya berusaha menenangkan mereka. Lalu tiba-tiba, melihat sosok aneh menghadang, si Jabrik langsung menyuruh anak buahnya mengambil perkakas dan setelah persiapan selesai, bagaikan geng The Warrior mereka pun bersiap menghabisi Winnie. Tapi terlihat Winnie tidak bergeming sedikit pun dan siap menghadapi mereka berempat. Karena gaplokannya tak berefek sama sekali, si Jabrik dan sekuatnya langsung bersiap untuk melakukan jurus keroyokan. Setelah ngepur dan dikeroyok bak maling ayam, kini giliran Winnie yang akan menghabisi mereka. Dan kini setelah kematian Piglet, kekuatan Winnie semakin tak manuk akal. Tak cuman itu, ternyata Winnie mampu mengendalikan lebah dan menyerang si Jabrik yang berusaha kabur. Setelah itu, Winnie pun kembali melakukan perburuan pada dua kewes yang tersisa. Sontak Maria yang masih kelayangan pun syok parah saat melihat Winnie menenteng kepala Jessica bak kresek bansos. Dan kini si Winnie Kopet akan menghabisi satu kewes terakhir. Untung saja dengan ulti Johnson, Maria pun bisa terselamatkan. Dirasa Winnie sudah mokad, Chris pun segera menyadarkan Maria dan segera mengajaknya pergi sejauh mungkin. Tapi tiba-tiba, melihat Winnie akan menghabisi Maria, Chris yang panik membujuk Winnie untuk menghentikan aksi Kopetnya. Ia pun menyesali tindakannya yang telah meninggalkan Winnie dan yang lain di hutan. Tapi kini, Chris memohon untuk Maria dibebaskan. Dan sebagai gantinya, Chris akan terus bersama Winnie selamanya. Mendengar hal itu, Winnie pun mulai sedikit mengerti. Tapi tiba-tiba,
Oh my god! Rupanya Winnie sudah tidak bisa lagi mempercayai Chris, dan ia pun lebih memilih menghabisi Maria dan mengusir Chris dari tempat ini. Akhirnya, Maria pun harus modar di akupuntur ekstrim, dan kini Chris dengan segala penyesalannya harus menerima kenyataan jika Winnie sudah menjadi psikopat. Tapi apakah teror Winnie the Pet akan terus berlanjut? Kita tunggu saja karena film pun sudah berakhir.